tengok sekelilingnya tempat belajarnya, apakah ada tempat sampah atau sampah-sampah yang berserakan, dipungut, ditaruh di tempat sampah. Ini adalah contoh pekerjaan yang bisa membantu orang tua di rumah, meringankan pekerjaan orang tua dengan mencuci piring. Stop. Kenapa Kak? Dilarang minum sambil berdiri, apalagi di jalan-jalan, Fitri. Kamu tahu nggak, Rasulullah pernah bersabda, la yasrobanna ahadukum iman, dilarang kalian semua untuk minum sambil berdiri, apalagi sambil jalan-jalan, nggak boleh ya. Oke Kak, makasih ya Kak nasihatnya. Oke. Nah, anak-anak mu'alimah kalau minum atau makan tuh sambil duduk, karena itu adalah adab makan dan minum ya nak ya. Jangan sembarangan, apalagi kalau kita makan pakai tangan kiri, itu nanti setannya akan ikut makan sama kita. Oke? Sebelum belajar, marilah sama-sama kita berdoa supaya Allah membukakan pintu hati kita untuk menerima pelajaran kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Oke, anak-anak mu'alimah, kita murojaah dulu juz 30 ya. Surah Al-Fajr, kita buka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Ulang ya. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yuhlaq misluha fil bilad wa thamudal ladzina jabus sahra bil wad wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad fa aksaru fihal fasad fasabba alaihim rabbuka sawta adab inna rabbaka labil mirsad fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turasa aklan lamma
wa tuhibbunal mala hubban jamma kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fayawma idzil la yu'adzibu adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati sadaqallahul azim. Dah. Oke, sebelum kita mulai menghafal, nanti kita akan menghafal ayat ke-25 ya. Mari kita baca atau murojaah dulu, murojaah ayat 21 sampai 24. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin mim mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa illam taf'alu wa la taf'alu fattakun naral lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin sadaqallahul azim. Oke, anak-anak mukminah, kita menghafal ayat ke-25 surah Al-Baqarah. Nah, ini yang bergaris-garis apa ini? Biru ini namanya kita pemenggalan katanya. Jadi kalau kita menghafal nanti kalau menghafal ayat 25 penggalannya sini ya, diperhatikan. Yang pertama sampai sholihati, yang kedua annalahum jannatin tajri ya. Ketiga min tahtihal anhar, berhenti sampai sini. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqan, sini qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu, agak panjang ya. Apa? Wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharatun
Seperti itu pemenggalannya. Nah, kita mulai untuk menghafal. Wa basyiril ladina amanu wa amilus solihati. Ulang lagi. Wa basyiril ladina amanu wa amilus solihati. Wa basyiril ladina amanu wa amilus solihati. Ulang lagi. Wa basyiril ladina amanu wa amilus solihati. Wa basyiril ladina amanu wa amilus solihati. Kalau sudah hafal penggalan yang pertama, kita sambung yang kedua. Anna lahum jannatin tajri. Di sini ada tanwin, ya, bertemu huruf ta, maka dia bacaannya disamarkan. Kalau dalam hukum tajwidnya dinamakan ikhfa. Anna lahum jannatin tajri. Anna lahum jannatin tajri. Anna lahum jannatin tajri. Anna lahum jannatin tajri. Nah, kalau sudah penggalan pertama dan kedua ini kita hafal, kita gabungkan, ya, dari sini sampai sini. Wa basyiril ladina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri. Wa basyiril ladina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri. Wa basyiril ladina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri. Kita lanjut. Min tahtihal anhar. 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 Nah, kita ulang dari pertama. Wa basyiril ladina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ulang lagi, ya. Wa basyiril ladina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wa basyiril ladina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hafal, kita tambah lagi. Kullama ruziqu minha. Kullama ruziqu minha. Kullama ruziqu minha. Kita ulang lagi, ya. Kullama ruziqu minha. Dan kita gabungkan lagi dari sini sampai minha. Wa basyiril ladina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Karena ini ada tanda wakafnya, kita boleh berhenti. Kullama
min samaratir rizqa, min samaratir rizqa, min samaratir rizqa. Dah, kita ulang dari awal. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqa. Dah, kita ulang lagi ya. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha. Kita nggak usah berhenti sampai sini ya. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqa. Dah, kita tambah lagi. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu. 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 Dah, kita ulang dari wa basyir. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqa. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu. Berhenti sampai situ. Kita tambah lagi. Wa utubihi mutasyabiha. Wa utubihi mutasyabiha. Wa utubihi mutasyabiha. Wa utubihi mutasyabiha. Dah, kita ulang ya dari awal. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqa. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Dah, kita tambah masih 2 potong lagi ya. Walahum fiha azwajum mutahharatu. Tetap kita bilang tuh karena nanti akan kita sambung. Ini ada tanwin bertemu huruf waw. Walahum fiha azwajum mutahharatu. Walahum fiha azwajum mutahharatu. Walahum fiha azwajum mutahharatu. Ulang lagi. Walahum fiha azwajum mutahharatu. Nah, kalau sudah kita tambah lagi. Wahum fiha khalidun. Wahum fiha khalidun.
1, 2, 3. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Nah, kita ulang sekali lagi. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Oke, anak-anak Mu'allimah, silakan itu dihafal di rumah. Nanti Mu'allimah tanya setiap seminggu sekali. Nah, assalamualaikum. Oke, anak-anak Mu'allimah, sekarang kita melanjutkan pembelajaran sains Al-Quran. Nah, kemarin sudah dijelaskan sama Mu'allimah Fitri, sama Mu'allimah Jannah, ada beberapa huruf yang makhorijul hurufnya dari lidah. Ada huruf qaf, kaf, jim, shin, ya. Ya, yang qaf ini sudah sama kaf sudah dijelaskan sama Mu'allimah Fitri video hari Selasa. Kemudian ada ya, shin dan jim. Ini sudah juga dijelaskan sama Mu'allimah Jannah di video hari Rabu. Kemudian yang ini sekarang Mu'allimah lanjutkan huruf yang berikutnya yang keluar dari lidah. Bahasa Arabnya adalah hafatal lisani, yaitu di sini ada huruf dod. Dod tuh keluarnya dari mana? Keluar dari dua sisi lidah atau salah satunya bertemu dengan gigi geraham. Anak Mu'allimah tahu gigi geraham? Nah, gigi geraham itu yang kalian gunakan untuk mengunyah. Nah, itu gigi geraham. Maksud dengan gigi geraham itu kan tadi gigi yang digunakan untuk mengunyah. Nah, contoh ini seandainya lidahnya, nah, kan keluar dari dua sisi lidah. Nah, sisi lidah itu ada sini sama sini. Nah, ketika kalian bilang huruf dot, maka lidah ini ya, yang pinggiran ini kalian pertemukan dengan gigi geraham salah satunya. Kalau kalian nggak kanan ya kiri, tuh ya seperti itu namanya kita bilang dot. Memang agak payah tapi kita harus terbiasa ya. Ini lidah, ini kan sisinya nih. Nah, ini pertemukan dengan gigi geraham salah satunya aja. Kalau ini yang kalian pertemukan berarti ini enggak. Nah, jadi kayak miring gitu. Zo kayak gitu. Nah, jadi cara bilang got itu tadi kan Pak Mu'allimah jelaskan ya, seperti ini. Ini letak sini. Zo. Nah, ya. Tengok gambar yang Mu'allimah samping di sini. Nah, itu caranya bikin zo. Nah, memang payah, tapi itu namanya makhraj. Harus kita usahakan supaya ngaji kita benar. Sekarang kita lanjutkan yaitu dengan huruf lam. Dalam bahasa Arabnya adnal lisani ilal muntaha. Nah, huruf lam itu keluar dengan menggerakkan semua lidah dan bertemu dengan ujung langit-langit. Nah, jadi kalau kita bilang lam, lidah kita itu dikeataskan ya, seperti ini. Ini kan, keataskan lah sampai dia menyentuh langit-langit. Nah, itu cara mengucapkan lam. Nah, ya. Oke, anak-anak Mu'allimah, kita melanjutkan belajar adab Islami ya.
adab Islami di sini kita sudah masuk pelajaran keempat, yaitu tentang adab berbicara kepada orang yang lebih tua, kepada teman sebaya, dan berbicara di depan umum. Nah, Mu'allimah ulangi ya. Adab berbicara kepada orang yang lebih tua, teman sebaya, dan berbicara di depan umum. Nah, pertama Mu'allimah akan menjelaskan adab berbicara kepada orang yang lebih tua. Kita tahu ya, siapa sih orang yang lebih tua? Nah, kita catat sini ya. Orang yang lebih tua. Nah, siapa itu? Yaitu orang yang umurnya lebih tua daripada kita. Tuh, orang yang umurnya di atas kita. Yaitu, nah ini kan orang yang lebih tua itu orang yang umurnya di atas kita. Contohnya siapa ya? Orang tua kita, kemudian guru, ada lagi, pokoknya dia itu lebih lahir duluan gitu, nah lebih tua daripada kita. Nah itu ada beberapa adabnya yang harus kita perhatikan ketika berbicara. Kemudian adab berbicara kepada teman sebaya, kepada teman sebaya. Teman sebaya itu siapa sih? Teman sebaya. Teman sebaya itu siapa? Yaitu orang yang seumuran dengan kita. Nah, kita bisa lihat di sini ya, orang yang disebut dengan sebaya itu yaitu orang yang umurnya seumuran dengan kita. Nah, contoh kalian kan sekarang antum-antum kelas 4. Nah, berarti sesama kawan kelas 4 itulah yang namanya teman sebaya. Tapi kalau sudah abang kelas 6, kakak kelas 6 itu bukan lagi sebaya, itu namanya lebih tua daripada antum semuanya. Terus kalau sama Mu'allimah, berarti Mu'allimah ini lebih tua daripada antum semuanya. Nah, di situ ada beberapa adabnya. Jadi kita nggak boleh menyamakan. Nanti ngomong sama orang tua sama dengan ngomong dengan kawannya. Itu tidak boleh. Harus ada adab-adab tersendiri. Oke. Yang pertama adabnya yaitu adab berbicara. Yang pertama, kita tulis ini ya. Berbicara untuk perkara-perkara kebaikan. Untuk perkara kebaikan. Nah, sampai di sini ya, kalian harus paham. Pertama, ketika kita berbicara itu, berbicaralah tentang perkara-perkara kebaikan. Kalau kita berbicara tentang perkara-perkara keburukan, mending kita nggak usah berbicara. Contoh bicara yang perkara kebaikan itu apa saja? Contoh kita saling menasehati, itu namanya berbicara dengan perkara-perkara kebaikan. Perkara yang tidak baik apa? Contoh mengejek. Nah, kita kumpul nih sama kawan, kemudian ada kawannya yang berbuat salah. Nah, kalau kita memperhatikan ada berbicara, kan berbicara itu untuk perkara-perkara kebaikan. Nah, ketika kita tahu kawan kita salah, kita harus menasihatinya. Itu berarti kita sudah menerapkan adab berbicara, yaitu berbicara kebaikan. Tapi kalau kita menghina dia, ih, kok kayak gitu sih kelakuan kamu? Nah, apalagi di depan umum kita bilang seperti itu, maka itu namanya tidak baik, tidak beradab, sama sekali tidak beradab. Paham ya? Oke.
Orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat hendaklah berkata yang baik, jika tidak bisa, diam. Sekarang yang kedua, adab yang kedua yaitu berbicara dengan suara yang dapat didengar. Berbicara dengan suara yang dapat didengar. Nah, adab yang kedua yaitu berbicara dengan suara yang dapat didengar. Jadi anak-anak muallimah, sesuai dengan kalau kita itu ya, Rasulullah SAW itu diperintahkan Allah untuk membawa risalah. Maka beliau dikasih Allah lisan yang sangat fasih. Bahkan ketika beliau membaca Al-Quran pun makhrajnya semuanya benar. Apa yang diucapkan Rasulullah itu selalu jelas. Maka kalau kita sesuai dengan adab berbicara, yaitu berbicara dengan suara yang dapat didengar, jelas, maksudnya itu tidak berbisik-bisik. Nah gitu. Contoh kita ngomong sama kawan nih, ngomongnya gini. Nah, apakah kawannya dengar? Enggak. Maka itu namanya kurang beradab kita. Masa ia berbicara suaranya tidak dapat didengar, terus kita ngomong sama siapa? Nah kan, maka harus jelas. Itu cara ngomong yang benar. Kemudian yang ketiga yaitu nomor 3, tenang dalam berbicara dan tidak tergesa-gesa. Tenang dalam berbicara dan tidak tergesa-gesa. Nah, yang ketiga yaitu ketika kita berbicara, kita tenang dan tidak boleh tergesa-gesa. Nah, seperti itu. Karena kalau kita tergesa-gesa, itu kan tergesa-gesa itu perbuatannya siapa? Perbuatannya setan. Maka kita tidak boleh ngomong pun tidak boleh tergesa-gesa. Semua perbuatan yang harus kita lakukan itu tidak boleh harus kita pikirkan, nggak boleh tergesa-gesa. Karena kalau kita ngomongnya cepat-cepat, tergesa-gesa gitu kan, pasti kawannya tidak akan paham. Bahkan mu'alimah pun kalau menjelaskan laju-laju kalian juga nggak akan paham. Maka di situ ada ternyata adabnya. Kalau ngomong itu harus tenang dalam berbicara dan tidak tergesa-gesa. Nah, sekarang adab yang keempat. Terima kasih ya. Adab yang keempat. Ini nggak muat apa tulisnya. Adab yang keempat yaitu mendengarkan pembicaraan orang lain dengan baik. Nah, yang ini yang sering kita apakan ya. Kalau kita mengikuti adabnya Rasulullah ketika berbicara, Rasulullah itu selalu mendengarkan pembicaraan orang lain dengan baik. Jadi nggak pernah beliau itu tidak memperhatikan. Contoh ada seorang sahabat yang datang ke Rasulullah, Rasulullah pasti mendengar. Tidak pernah Rasulullah memotong pembicaraan orang atau seakan-akan cuek, tidak mendengarkan. Itu tidak boleh ya. Karena bisa menyinggung perasaan orang. Contoh ada kawan kalian nih ngomong ya, belum selesai kalian sudah memotong. Nah itu nggak boleh. Dengarkan dulu orang ngomong tuh ya, kemudian baru kalian kalau pengen menjawab atau pengen membetulkan apa yang dia omongkan, baru kita ngomong setelah dia selesai. Itu adab yang benar. Tidak boleh tidak mendengarkan, apalagi kita
merasa pintar. Nah kan dia yang ngomong lebih pintar ana lagi daripada dia. Jadi kita nggak mau mendengarkan. Tidak boleh, karena itu adalah salah satu sifat sombong. Nah sombong itu adalah sifatnya setan. Kalian tahu kan, iblis dikeluarkan Allah dari surga gara-gara dia mempunyai sifat sombong. Maka kita tidak boleh punya sifat sombong ya. Maka ketika ada kawannya berbicara, dengarkan ya, jangan dipotong, jangan dicuekin, fokus ke kawannya yang berbicara. Kalau memang dia berbicara tentang kebaikan, kecuali kalau dia berbicara tentang keburukan, maka boleh kita ingatkan seperti itu nah ya. Adab-adab baru Mu'alimah jelaskan 4 adab. Nah besok kita lanjutkan kembali. Orang yang disebut muslim adalah orang yang bisa menjaga tangan dan lisannya dari menyakiti muslim yang lain. Hadis riwayat Bukhari. Alhamdulillah, kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan ucapan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.